Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Halo, saya Amal Nasrullah dengan NIM P01720 424067 akan memberitahukan kepada kalian semuanya mengenai konsep ASKEP pada pasien dengan defisit perawatan diri. Yang pertama, konsep. 1. Pengertian. Defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan individu dalam melakukan aktivitas perawatan diri seperti mandi, berpakaian, makan, atau toileting secara mandiri akibat gangguan fisik atau psikologi. Penyebabnya yang pertama, gangguan persepsi realita atau halusinasi atau juga waham. Yang kedua, kurangnya motivasi atau depresi atau juga apatis. Ketiga, gangguan fungsi kognitif. Dan keempat, keletihan fisik atau juga efek obat. Dan yang kelima, isolasi sosial yang berat. Selanjutnya, faktor predisposisi. Yang pertama, riwayat gangguan jiwa yang kronis. Yang kedua, kurang dukungan dari keluarga. Yang ketiga, kurangnya pendidikan tentang keberhasilan diri. Yang keempat, ketergantungan jangka panjang terhadap orang lain. Selanjutnya, faktor presipitasi. Yang pertama, stres emosional berat. Yang kedua, penghentian obat secara tiba-tiba. Yang ketiga, episode akut gangguan psikotik atau depresi. Selanjutnya, manifestasi klinis pada pasien dengan defisit perawatan diri. Yang pertama, tidak mandi, tidak menyisir rambut, berpakaian kotor, bau badan, kuku panjang, rambutnya kusut panjang, tidak makan teratur, enggan merawat diri meskipun sudah diingatkan, tidak sadar akan kondisi kebersihannya. Selanjutnya, penata laksanaan pada pasien dengan gangguan defisit perawatan diri. Yang pertama, bangun hubungan saling percaya. Yang kedua, kaji kemampuan pasien dalam aktivitas perawatan diri. Yang ketiga, berikan motivasi dan contoh langsung. Yang keempat, libatkan pasien dalam perawatan diri bertahap seperti mandi, berpakaian, berias, menyisir rambut. Selanjutnya, sadarkan alat dan lingkungan. Sediakan alat dan lingkungan yang mendukung kebersihan diri. Dan yang ketujuh, berikan reinforcement positif terhadap kemajuan. Dan yang terakhir, libatkan keluarga dalam mendukung rutinitas perawatan diri. Psikopatologi pada pasien dengan defisit perawatan diri. Gangguan fungsi kognitif dan afektif menyebabkan penurunan motivasi dan kesadaran diri. Sistem limbik dan frontal mengalami disfungsi sehingga pasien tidak mampu memahami pentingnya kebersihan dan tidak termotivasi melakukan perawatan diri. Stres yang berkepanjangan, gangguan motivasi pada lobus frontal sehingga terjadi penurunan kesadaran diri dan juga defisit perawatan diri. Selanjutnya, konsep asuhan perawatan pada pasien dengan masalah defisit perawatan diri. Yang pertama adalah pengkajian. Di pengkajian yang harus dilakukan adalah mengkaji identitas lengkap pasien berupa nama lengkap, usia, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap, pekerjaan. Yang kedua, alasan si pasien ini masuk rumah sakit. Selanjutnya, analisa data. Biasanya pada pasien dengan defisit perawatan diri, data subjektifnya didapatkan pasien mengatakan malas mandi atau makan atau berhias. Yang kedua, tidak peduli dengan penampilan. Yang ketiga, tidak ada motivasi melakukan aktivitas. Pada data objektif didapatkan penampilan tampak kotor, rambut kusut, kuku panjang, bau badan tidak sedap, dan juga gigi tampak tidak terawat. Pada aspek lain yang harus dikaji pada pasien dengan defisit perawatan diri, pertama itu penyebabnya, depresi kah, psikotik kah, kurang dukungan kah, yang kedua kemampuan motor dan kognitif, dan yang ketiga dukungan keluarga. Untuk diagnosa perawatan yang dikerjakan adalah defisit perawatan diri. Nah, untuk penata-laksanaan atau intervensi yang diberikan pada pasien dengan perawatan diri melakukan dengan SPTAK.
dengan melakukan yang pertama yaitu bina hubungan saling percaya pada pasien. Yang kedua, bantu pasien melakukan kebersihan diri sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, dorong pasien melakukannya secara bertahap. Yang keempat, beri contoh dan jadwal rutinitas harian. Yang kelima, beri pujian atas usaha mandiri pasien. Itu merupakan salah satu konsep ASKER pada pasien dengan masalah defisit perawatan diri. Saya Amrul, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.